Selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita semua, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat GKPS Batam. Ibadah kita hari ini masih dengan online. Kami percaya sekalipun kita beribadah di rumah, kita tetap dalam keadaan sukacita dan tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang dikasihi Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas pekerjaan bahkan keluarga. Biarlah kiranya dalam usia yang panjang Tuhan tambahkan juga sukacita kepada jemaat yang berulang tahun pada saat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Kami mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan, mari kawan ajak teman bersama menyembah. Dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, biar aku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah, puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu saja, Gembala kami.
Kami adalah domba tuntunan tangan-Mu. Engkau selalu setia menuntun kami, yang menyediakan kebutuhan kami sehari-hari oleh kemurahan-Mu, yakni sandang pangan, ketentraman, dan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan hidup ini. Engkau telah mengangkat kami dari lembah kekelaman karena kasih-Mu melalui Yesus Kristus Juru Selamat, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran. Kami layak bersyukur karena Engkau selalu baik dan setia kepada kami. Hanya kebajikan serta kemurahan-Mu belaka yang menyertai kami seumur hidup. Kami memohon kehadiran Roh Kudus menuntun kami di dalam persekutuan ibadat ini, supaya kami beriman teguh serta memperoleh kekuatan kembali untuk menjalani hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Gembala yang setia, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Kita mengangkat pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 264. Apalah arti ibadahmu? Bila tiada sujud
Lah kita bangkit berdiri. Kita berdoa mohon pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan. Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami ragu tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambing oleh roh zaman, hanyut terbawa arus dunia tanpa kekuatan. Semuanya itu karena kami kurang berpegang pada firman-Mu, sebab kami lemah dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon keampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan maha kudus, Engkau mengkehendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami kurang berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan kami sehari-hari. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, karena kasih-Mu, ya Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakan, selaku gereja Engkau telah mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah dunia. Tetapi acap kali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Kami juga kerap sekali berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Dalam pekerjaan kami sehari-hari kami sering tidak mencerminkan kehendak-Mu. Berkat-Mu sering kami sia-siakan, sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga kurang bertanggung jawab memelihara ciptaan-Mu, serta melestarikan lingkungan yang Tuhan Allah. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, kasihanilah kami. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang,
Tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Hai yang tertindas, yang dilanggar angin badai, yang tidak dihiburkan, sesungguhnya aku akan meletakkan alasmu dari batu hitam dan dasar-dasarmu dari batu nilam. Yesaya 54 ayat 10 sampai yang ke-11. Di dalam kasih Allah dosa kita telah dihapuskan. Dengan demikian marilah kita memperlihatkan tanda-tanda hidup baru, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Marilah kita membaca dan mendengar firman Tuhan yang menjadi nats bacaan minggu ini. Tertulis dalam Wahyu bindu 7 dimulai ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari keempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Aser 12.000. Dari suku Naphtali 12.000. Dari suku Mesai 12.000. Dari suku Simeon 12.000,
Dari suku Levi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Zebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Binyamin 12.000. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. O Tuhan, tiap jam au mamurluhon ham, ai ham tumang naboi pasonang urhon, bai haganuk yanan ham do pindahi, naroh do au sonari, holong maham. Doding tahun bani haleluya nomor 450 sia ayat 1 tambah 2. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita persilakan duduk kembali. Seng adong nados songon ham o Tuhan, nasai sirsir makasomani hanamion, pita ham tongon naibata nasitong, ganuk pambahenanmu gok halongangan do. Doding tahun bani haleluya nomor 450 ayat 1 tambah 2. Garu
Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan pada hari ini. Karena kami bisa mengadakan kebaktian pagi hari ini tidak kekurangan sesuatu apapun. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami menaikkan doa syafaat kami, kuduskan kami, hapuskan dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar doa-doa kami layak di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk negara kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah Tuhan. Semua pimpinan-pimpinan di negara kami ini, beri mereka kesehatan Tuhan, beri mereka pikiran yang terang, agar mereka Tuhan bisa bijaksana untuk memberi keadilan kepada rakyatnya. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat gereja-Mu, mulai dari tingkat pusat, resort, dan jemaat-Mu. Semua pemimpin jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan selalu menyertai mereka, agar mereka tetap memberikan yang terbaik untuk semua jemaat-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, semua pimpinan jemaat kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan saja. Begitu juga Tuhan kami berdoa buat keluarga lepas keluarga Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu situasi saat ini yang kami hadapi. Untuk itu Tuhan, kami seakan tidak mampu untuk menjalani ini semua. Tapi karena kasih setia Yesus kepada kami bisa bertahan untuk tetap beribadah Tuhan, walaupun melalui online. Untuk itu Tuhan, segala permasalahan hidup kami hanya kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan tetap memberi perlindungan kepada kami. Beri Roh Kudus-Mu di hati dan pikiran kami, agar kami kuat tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa wabah yang melanda negara kami maupun dunia, COVID-19 ini. Untuk itu Tuhan, kami yakin dan percaya semua ini atas pengetahuan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan, kami bisa bertahan dan kuat Tuhan menghadapi ini. Jangan kami goyah Tuhan oleh keadaan situasi yang saat ini, tapi kami tetap yakin dan erat di jalan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya semua yang kami alami ini bisa berlalu dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami. Amin. Marilah kita berdoa menurut doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Menyambut firman Tuhan, kita mengangkat pujian dari kidung jemaat. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah
Kita berdoa. Damai dan kasih sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang melampaui akal dan pikiran, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat hari Minggu kami ucapkan buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di seluruh gereja termasuk GKPS Sares Utara dimanapun berada. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita pada Minggu 14 Juni tahun 2020 terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kami akan bacakan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara dapat mengikutinya di dalam hati. Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengannya." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katakanlah lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketenangan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanah." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan ladang tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu, banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senang." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai kau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau dia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan saat ini, banyak orang yang menganggap bahwa jaminan hidup adalah memiliki kekayaan materi, ataupun sempat dalam pemikiran banyak orang saat semuanya ada pada kita, saat kita memiliki semuanya, tujuan hidup kita makan, minum, dan bersenang-senang, dan bahkan kita merasa bahwa hidup dan kehidupan kita, hidup dan kehidupan manusia yang menentukan itu dirinya sendiri,
bukanlah Allah. Jadi oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena kekayaan material yang kita punya, oleh karena kekayaan material yang dipunyai oleh seseorang, itulah yang ada dalam pemahamannya menjadi jaminan di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, konteks firman Tuhan yang kita perdengarkan dan menjadi renungan kita hari ini adalah bercerita tentang orang yang sudah kaya untuk menegur, memperbaharui dan mengkritik orang yang sudah kaya sesuai dengan konteks firman Tuhan. Bukan orang miskin yang menjadi kaya, tetapi arahannya langsung kepada orang yang kaya. Konteks khotbah ini menggambarkan tentang bagaimana orang yang kaya hidup dalam ketamakan. Bagaimana sifat orang yang kaya hidup dalam kerakusan dalam segi harta warisan. Dia menjadi bodoh dikarenakan oleh karena kekayaannya ia kehilangan kepekaan hidup mengenai pasal untuk apa sebenarnya. Apa yang menjadi penting di tengah-tengah kehidupan? Oleh karena itu, ketamakan, kerakusan, itulah yang membuat orang kaya itu menjadi kehilangan kepekaan, menjadi bodoh, tidak ada kepedulian di tengah-tengah kehidupan. Ini yang menjadi sebuah kritik tajam melalui firman Tuhan yang kita perdengarkan pada hari ini. Walaupun kita kaya, walaupun kita memiliki banyak harta, walaupun kita memiliki banyak materi, tapi jangan ada menjadi alat untuk membuat kita menjadi orang yang rakus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang kaya berpikir dia mampu mengendalikan hidupnya. Orang kaya berpikir dia bisa mengkonsentrasikan hidupnya sendiri tanpa memerlukan orang lain. Ia dapat diatur oleh dirinya sendiri, atau ia dapat mengatur dan mengkonsentrasikan hidupnya sendiri ketika dia memiliki harta yang berlimpah atau kekayaan. Ini menjadi kesombongan dalam hidup dan tidak berbagi kepada orang lain. Tidak ada kepedulian untuk mau berbagi terhadap apa yang dia punya, yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang lebih parahnya lagi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan konteks firman Tuhan yang melalui Injil Lukas yang kita mendengarkan hari ini, orang kaya itu tidak mau kehilangan hartanya. Ia menyimpan kekayaannya, ia menyimpan materi yang dia punya itu secara sendiri, sampai
dia tidak memperhitungkan Tuhan. Dia tidak mengingat Tuhan yang telah menitipkan kekayaan itu kepadanya. Dan bahkan dia tidak pernah mengingat bagaimana tentang kematian. Kalau kita perlihatkan pada ayat yang ke-20, firman Tuhan berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Artinya saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketika kita memiliki materi, ketika kita memiliki apa yang kita punya, kita tidak pernah memperhitungkan bahwasanya Tuhan yang menitipkan dan memberikan itu kepada kita. Atau bahkan kita tidak sampai mengingat bagaimana nanti kelak kita akan mati diambil oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan. Harus kita ketahui bahwasanya hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Kita hidup hari ini, kita mati nanti hari esok ataupun beberapa hari kemudian, hanya Tuhan yang dapat mengetahui. Oleh karena itu, apapun yang kita punya hari ini, apapun yang engkau terima dari Tuhan hari ini, mari jangan pernah engkau melupakan Tuhan. Jangan pernah engkau mengesampingkan kekuatan Tuhan ketika engkau mendapat berkat yang lebih sampai pada hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup yang kita miliki hanyalah sebuah pinjaman dari Tuhan. Hidup yang kita miliki, hidup yang kita jalani hari ini adalah semata-mata pemberian Tuhan. Adalah semata-mata peminjaman yang dipinjamkan oleh Tuhan untuk kita nikmati sampai hari ini. Dan bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dikatakan hidup ini adalah sebuah pinjaman, dan pinjaman itu suatu kelak akan diminta dan diambil kembali oleh si pemilik itu untuk dikembalikan. Artinya jangan tamak dalam hidup, karena ketamakan yang kita munculkan itu berpotensi membuat kita lupa dengan kita. Ketamakan, kerakusan yang kita punya, yang kita perlihatkan, itu berpotensi untuk membuat kita melupakan Tuhan. Tidak salah menjadi orang yang kaya. Tidak salah orang yang memiliki harta berlimpah. Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga sendiri menjanjikan untuk seluruh umatnya agar umatnya hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam artian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang diinginkan Tuhan adalah ketika kita mampu mempraktekkan hidup kita sehari-hari dalam kepedulian. Harta kekayaan yang kita miliki itu menggambarkan kita hidup dalam berkelimpahan. Tapi yang diinginkan oleh Tuhan, kita memakaikan hidup kita yang penuh dengan kelimpahan dan berkat Tuhan, harus hidup dalam sikap kepedulian. Hidup itu tidak hanya sebatas menerima, tapi juga harus memberi. Ini yang menjadi panggilan kita sebagai anak Tuhan yang hidup di era masa kini, yang hidup di tengah-tengah situasi saat ini kita hadapi. Ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki materi yang berlimpah-limpah, kita bisa melihat situasi negara kita yang terkontaminasi oleh peredaran
penyakit virus COVID-19 pada saat ini, banyak orang yang terhenti dari segala aktivitas. Banyak orang-orang yang tidak bekerja lagi. Banyak saudara-saudara kita karena tidak bisa bekerja, akhirnya tidak bisa mencukupkan kebutuhan makanan yang mereka perlukan di tengah-tengah keluarga. Jadi sama seperti prinsip orang percaya, hidup itu tidak hanya sebatas menerima, tapi juga harus mampu untuk memberi. Jadi mari kita pakaikan apa yang sudah Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kita ini untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk peduli memberikan pertolongan kepada orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan pada saat ini. Karena ketika kita memberi, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan akan memberikan kembali apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudara. Waspadalah terhadap segala kelemahan. Seorang yang tidak akal akan gagal dalam kehidupan. Seorang yang hidup dalam ketamakan, khususnya dalam hal material, dalam hal harta, sama seperti yang telah digambarkan oleh firman Tuhan, orang bodoh itu tamak dengan harta warisan. Yang tidak percaya, hidupnya akan gagal karena sifat ketamakan yang dia tampilkan. Jadi jadikanlah dirimu kaya di hadapan Allah. Seseorang yang hanya bisa mengumpulkan harta baginya sendiri, sampai-sampai melupakan Tuhan Allah dan firman-Nya, akan mati oleh hartanya itu sendiri. Ketika engkau hidup dalam ketamakan, hanya berjuang mencari harta, sampai-sampai engkau melupakan Tuhan dan menjadikan dirimu tamak akan harta kekayaan itu, ingatlah suatu saat kelak nanti engkau akan terkubur dalam harta yang kau miliki. Sama seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan akan ambil nyawa kita daripada kita. Jadi pertanyaannya, kalau kita mati, untuk apa semua harta yang kita miliki? Oleh karena itu, jadikanlah dirimu kaya di hadapan Allah melalui tingkatkan kepedulian kita, tingkatkan sikap kepedulian kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Hidup bukanlah punya milik ataupun kepunyaan kita sendiri, tapi hidup kita ini adalah sesuatu pinjaman yang telah diberikan Allah sebagai pinjaman yang dimana nantinya Allah sendiri akan mengambil kembali yang dipinjamkannya itu. Tuhan akan mengambil hidup kita. Tuhan akan mengambil kekayaan kita. Tuhan akan mengambil apa yang ada pada kita. Jikalau itu kita pakaikan pada jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi ketika kita pakaikan apa yang kita punya ini untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan pasti kita akan memberkati kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberikan hal yang lebih lagi untuk bisa kita nikmati dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan yang hidup di era modernisasi pada saat ini, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama dan sekeliling kita. Terus terang, Bapak Ibu,
gaya kita pada saat ini kita harus akui secara jujur, kita malu melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di era saat ini. Krisis dalam kepedulian. Banyak sekali kita kurang menyadari bahwa hidup kita sebagai orang percaya di dalam Kristus dijadikan Tuhan menjadi berkat bagi orang lain, tapi aplikasinya kita tidak mampu melakukan ataupun mencerminkan hidup kita menjadi berkat. Tuhan mau dan berkenan memakai kita dan memakai kehidupan kita seluruhnya untuk menjadi berkat bagi sesama. Hari ini, esok, sampai selamanya. Jadi adalah berkat dan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup hari ini, untuk bisa jadi berkat hari ini, sekaligus untuk bisa menunjukkan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup pada zaman sekarang. Yang terakhir, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepada. Jadi oleh karena itu, kepada kita semua jemaat Tuhan yang ada sosok Bapak, arahkan seluruh kehidupan kita. Arahkan seluruh kehidupan kita bagi ketaatan kepada kehendak Bapa, dan selebihnya apa yang menjadi kebutuhan akan ditetapkan dan diberikan oleh Tuhan. Jadilah bijak, jauhilah ketamakan, upayakan sikap berbagi, percayalah ada sebuah komitmen anak-anak Tuhan. Tuhan yang kudus, Tuhan yang lurus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami renungkan pada saat ini. Biarkan itu menjadi rema, menjadi penetap dalam hidup kami untuk kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami harus jadi berkat hari ini, esok. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarik Bindu 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas segala pemeliharaan, tuntunan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya jua berasal daripada. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah bunga dengan cuma-cuma. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.